65 juta tahun yang lalu, dinosaurus menguasai bumi. Mereka mendominasi setiap periode waktu, menjadi raja dunia hewan. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Sebuah asteroid datang ke bumi dan memusnahkan semua dinosaurus, menyebabkan mereka punah. Tetapi bagaimana jika segalanya berbeda? Saatnya memutar balik waktu selama 65 juta tahun untuk melihat seperti apa evolusi kasar yang akan terjadi jika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Dengan cara apa tubuh mereka akan berubah selama ini? Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan di planet kita? Dan apakah beberapa dinosaurus akan tetap ada di puncak rantai makanan yang sekarang mencakup Anda? Ini adalah bagaimana jika, dan inilah yang akan terjadi jika dinosaurus tidak pernah berhenti berevolusi. Oke, sebelum kita membayangkan kembali jalannya sejarah evolusi, mari kita telusuri rangkaian peristiwa bencana yang menyebabkan kepunahan begitu banyak spesies dinosaurus. Pada awalnya, sekitar 66 juta tahun yang lalu, periode kapur akan mendekati akhir, tetapi tidak sebelum terjadinya ledakan besar. Bukan ledakan besar itu, melainkan sebuah asteroid bernama Chicxulub dengan diameter sekitar 10 km yang melewati ruang angkasa dan atmosfer kita ke tujuan akhirnya di sekitar semenanjung Yucatan di Meksiko modern. Dampak dari Hunka Space Rock raksasa ini melepaskan sejumlah energi yang setara dengan sekitar 100 triliun ton TNT. Ledakan ini miliaran kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Segera setelahnya, ledakan tersebut menyebabkan tsunami besar dan kebakaran yang meluas serta memenuhi atmosfer dengan begitu banyak puing sehingga menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu turun. Rantai makanan terganggu, dan hasilnya 75% dari seluruh kehidupan lenyap dari bumi. Untungnya, dalam skenario kita, mereka tidak akan pernah tahu apa yang tidak menimpa mereka. Jika Anda melihat kembali sejarah evolusi kehidupan di bumi, penting untuk diingat bahwa ini selalu merupakan permainan untuk bertahan hidup. Hanya spesies yang paling kuat yang dapat bertahan hidup. Ini berarti bahwa dari semua spesies dinosaurus yang pernah ada, tidak semuanya dapat bertahan selama jutaan tahun seleksi alam yang masih ada hingga saat ini. Tapi mari kita lihat apakah beberapa teman prasejarah kita yang paling terkenal berhasil bertahan hidup melalui tantangan genetik ini. Dimulai dari puncak rantai makanan, salah satu predator puncak terbesar sepanjang masa adalah Tyrannosaurus Rex. Jutaan tahun yang lalu, T-Rex akan menggunakan beberapa inderanya yang sangat canggih untuk berburu mangsa. Hewan-hewan ini mungkin memiliki penglihatan yang serupa atau lebih baik daripada elang. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sepanjang evolusi T-Rex, penglihatan mereka meningkat seiring dengan struktur wajah mereka yang menjadi lebih sempit dan mata mereka bertambah besar. Setelah jutaan tahun evolusi, penglihatan mereka mungkin saja sudah lebih baik, bahkan ditingkatkan ke tingkat yang tak terduga. Alih-alih melihat mangsa ratusan meter jauhnya, mereka bisa melihat makanan berikutnya beberapa kilometer di kejauhan. Tapi bagaimana dengan bagian lain dari tubuh mereka selain lengan mereka yang terkenal kecil? T-Rex adalah sosok yang menjulang tinggi dengan tinggi kurang dari 4 meter. Seiring berjalannya waktu, seleksi alam mungkin lebih menyukai T-Rex yang memiliki lengan lebih panjang dan berotot. Mereka mungkin telah mengembangkan ketangkasan dan rentang gerak yang lebih baik untuk menjadi predator yang lebih tangguh. Dan mereka bukanlah satu-satunya predator yang mungkin menjadi lebih dominan seiring berjalannya waktu. Velociraptor terkenal karena ketangkasan, kecepatan, dan teknik berburunya. Mereka juga cerdas, mungkin tidak secemerlang yang terlihat di film seperti Jurassic Park, tetapi yang pasti mereka memiliki pengaruh. Dengan jutaan tahun lagi evolusi, makhluk-makhluk ini akan mengembangkan teknik berburu yang sangat canggih. Hal lain yang tidak ditunjukkan oleh Hollywood adalah bahwa bukti menunjukkan bahwa raptor kemungkinan besar ditutupi bulu dan lintasan evolusi mereka sangat terkait erat dengan kemunculan burung. Bayangkan seiring berjalannya waktu, predator yang penuh semangat ini berevolusi untuk memiliki sayap dan dapat berburu mangsa dari langit. Kemungkinan besar hewan peliharaan Anda harus khawatir tentang Velociraptors, karena dinosaurus yang lebih kecil ini hanya berbobot sekitar 45 kg dan panjangnya kurang dari 2 meter. Tetap awasi Rufus dan Garfield, serta mungkin juga anak-anak kecil. Dalam hal dinosaurus yang telah mendominasi langit, keterampilan penerbangan pterodaktil juga akan terus berkembang dan meningkat pada saat mereka punah.
Makhluk-makhluk ini adalah hewan terbang terbesar yang diketahui, dengan rentang sayap berkisar antara 2 hingga 11 meter. Jika mereka terus beradaptasi dengan perubahan atmosfer planet kita dan pergeseran geografis, siapa bilang reptil terbang raksasa ini tidak akan terus tumbuh? Bayangkan suatu hari di taman yang dirusak oleh kunjungan mendadak salah satu atau beberapa pterodaktil seukuran bangunan kecil. Sekarang itu sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Tidak semua dinosaurus akan berevolusi menjadi predator yang lebih besar. Mungkin raksasa lembut seperti Brachiosaurus bisa terus bertambah besar, tetapi mereka mungkin telah mengembangkan fitur lain untuk membuat mereka kurang rentan terhadap predator. Misalnya, seleksi alam mungkin lebih menyukai Brachiosaurus dengan kulit yang semakin tebal sehingga dapat menahan gigitan kuat makhluk seperti T-Rex. Atau apapun yang T-Rex akan dikenal seperti sekarang. Untuk spesies lain, akan terjadi begitu banyak perubahan lingkungan yang sangat besar antara zaman mereka dan sekarang. Brachiosaurus adalah herbivora, dan ketika spesies tumbuhan menjalani proses evolusinya sendiri, dinosaurus ini kemungkinan besar akan mengembangkan sistem pencernaan yang lebih kompleks, mirip dengan mamalia. Hal ini menghadapkan kita pada dilema menarik lainnya, jika makhluk-makhluk ini tidak pernah punah dan terus berevolusi tanpa diganggu oleh batuan luar angkasa yang mengganggu, akankah mamalia seperti Anda ada di sini hari ini? Nenek moyang manusia paling awal kita berevolusi di antara makhluk-makhluk seperti mamut dan harimau bertaring tajam. Tetapi sekarang, dengan menambahkan semua spesies lain ini, hanya yang terkuat yang akan bertahan. Dalam hal ini, evolusi manusia bisa saja mengambil arah yang berbeda, dan seleksi alam kemungkinan besar akan lebih memilih gen yang membuat kita lebih kecil dan lebih cepat agar tidak dimakan. Ini membuka kemungkinan bahwa kita akan tetap hidup. Di antara spesies yang sangat cerdas seperti raptor, struktur sosial kita mungkin juga sangat berbeda. Alih-alih menjadi spesies yang paling dominan di planet ini, ada kemungkinan besar kita harus bersaing dengan predator berbahaya lainnya. Jika sewaktu-waktu kita diserang oleh sekawanan T-Rex yang ganas, akankah kita menetap di satu tempat? Alih-alih peradaban manusia berkembang dalam komunitas besar, mungkin kita hanya akan bertahan hidup sebagai pemburu dan pemumpul nomaden yang menyendiri. Evolusi adalah teka-teki misterius yang hanya waktu yang tahu jawabannya. Jika kita membalikkan peristiwa seperti tabrakan Chicxulub, tidak ada batasan betapa berbedanya dunia kita saat ini. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika asteroid dengan ukuran yang sama menghantam bumi hari ini? Atau mungkin asteroid yang lebih besar? Itu adalah cerita untuk lain waktu.